Wah, aku tuh merokok 17 tahun. Aku tuh merokok, riwayat rokokku 17 tahun dari SMP kelas 2. Stop. Nah ini stopnya. Makanya kan Motivasinya apa tuh, Dok? ini bedanya kenapa kok kadang edukasiku beda sama dokter lain. Jadi dokter lain kan tidak tahu atau mungkin yang edukasi belum tahu riwayat merokok. Nah, aku tuh merokok 17 tahun dan perokok itu semakin dibilangin yang kontradiktif, dia akan denial. Jadi aku berhentinya karena niat sendiri, karena habis itu check up masih keras kepala, jadi kayak kau tuh check up masih normal-normal aja, cuma dikit asapnya. Tapi karena niatnya itu ketika aku lari, terus pas lagi lari kapasitasku tuh mentok. Mentok. Terus yang kedua, pas aku sepedaan ada event sepedaan di 1400 kilo, itu ada event namanya Audax, jadi itu sepedaan 400 kilo. Terus di jam 4 tuh aku jeblok jantungnya, heart rate-ku tembus di 200, terus pingsan, tapi masih hidup. Nah yang ketiga adalah ketika anakku udah mulai gede, 2 anakku cowok semua, dia mempertanyakan tatoku sama rokok. Udah aku berhenti di situ. Itu berhenti, itu nggak bisa, karena dia mulai mirip sama aku cara mikirnya. Jadi yang membuat aku totali berubah tuh sebenarnya selain netizen adalah 2 anakku cowok semua tuh mirip attitude-nya sama aku, persis plek jiplek. Nyebelin berarti, Dok, enggak? Ya, Enggak maksudnya. oh jadi saya nyebelin. Enggak, Ya emang sih. Ya anaknya nyebelin. Bantuin gua. Lempar-lempar tiba-tiba. Iya, terima dong. Anjing emang ini bangsa. Nah, ini kalau misalkan nggak streaming gua, Susah. Emang, Dok, lihat ini puasa soalnya. Liverpool fans Liverpool maka Ya apa bang? Saya Liverpool loh. Apa? Hah? Ya NWA ini. Oh ya puasa. Ya istighfar. No, dokter. 3-4-3, Dok. Oke ya puasa. No. Dok, saya mau nanya, Dok. Jadi gara-gara itu, apa? Mau nanya apa? Lagi ngejelasin, Nik, Mas apa nik? Sopan nih. Apa nik? Ya, kalau di rokok itu kan ada kandungan yang beda-beda tiap rokok tuh, maksudnya kayak nikotin dan tarnya gitu. Itu tuh maksudnya setiap rokok itu buruk atau kayak ada rokok yang lebih better dibanding rokok yang lain? Masih. Brengsek. Masih mau beruang di masih. Jadi laser evil ya. Nanya biar tahu. Laser evil ya? Tahu, Jon. Iya. Brand apa yang recommended ya? Dia ada nikotin, ada yang lebih gede. Sehari 2 bungkus, Dok. Sehari 2 bungkus, Dok. Itu berhenti atau murah? Enggak, ini masalahnya gini loh. Aku tuh tahu tipikal timmu nih, follower putih. Hobinya itu ngekat video orang nih. Jadi disclaimer dulu ya. Iya. Saya disclaimer nih. Saya tidak mau. Saya udah kegoreng 6 kali gara-gara edukasi rokok. Jadi yang saya jawab ini pertanyaannya adalah apakah zat tiap rokok itu sama atau beda? Apakah ada rokok yang lebih mending dari yang lain? Ini saya jawab ya. Bukan berarti saya mendukung rokok. Ini kalau ada yang ngekat video-video ini ya. Berakmu darah coy. Ya, berakmu darah coy. Ya, berakmu darah ya. Dan lecet-lecet itu silitmu ya. Awas kau ya, jangan asal kat-kat nih. Jadi jawabannya betul, karena ada sentimen dari publik, akhirnya beberapa pabrik rokok itu membuat yang nikotinnya semakin dikit dan tarnya yang dihilangin tarnya. Nah, makanya kalau kamu sadar ada perbedaan antara IQOS dan rokok. Di IQOS tuh kalau kata teman-temanku rasanya lebih hambar daripada rokok yang kretek. Iya. Oke ya. Dan nomor 2, bukan aku mendiskreditkan beberapa brand. Rokok yang harus dihindari adalah rokok yang ada rasanya. Maksudnya mentol gitu, Dok. Atau blueberry gitu. Mentol tuh bukan rasa. Mentol Rasa, tahu rasa. Flavor. Bukan. Masih ngetes dokter aja tuh, Bang. Lu tes dokter Tirta ya. Berani gue Lu drone. tes Cicipe. Sabar. Puasa. 3-4-3. Puasa. Kan sudah nggak marah-marah. Iya, nggak marah-marah kok. Iya. Kan Liverpool aman, rank 1. Puasa. Lanjut, Dok. Ya IPL. Saya sisanya nggak dapat piala bang. Iya, Kita hancur bang kemarin. Nggak apa-apa. Kita masih ada 4 hari lalu kita hancur bang. Ya, kan kalah kita. Jadi betul. Intinya kalau kamu nggak bisa berhenti rokok dan baru program mengurangi, 1, hindari rokok yang ada rasa-rasanya. 2, carilah rokok yang tarnya paling kecil. Tar. Ya. Karena tar itu yang prediktor kanker terbesar itu tarnya. Dari Kalau adiktif tuh nikotinnya. Dan ada banyak zat lain di rokok. Jadi kalau kita breakdown, nikotin tuh ngebuat adiktif, tar itu yang ngebuat karsinogeniknya. Jadi hindari tarnya. Terus yang ketiga, nah ini yang gimana ya aku ngelihatnya?
Ini gede 12. Oh, gede banget. Apa? 12 gede. Gede banget lah. Nih, mulai lihat ya. Tar, jadi. 9. Nah makanya, Kecil kan. nah makanya kalau kita lihat, Lu makanya ya, lu makanya sama makan-makannya, Bu. makanya kalau kita lihat, Entut 13, Jing. kita kalau nggak percaya tahu nggak pembedanya IQOS sama rokok biasa adalah? Apa? Dia nggak ada tar. Iya. Oh iya. Dan dia kayak lebih kecil. Makanya kalau misalkan perusahaan rokok itu sadar bahwa rokok itu aman, ini kan banyak perokok yang akhirnya membela rokok tuh aman dok, kalau memang rokok aman ngapain Philip Morris ngebuat IQOS. That's it. Berarti dia sadar bahwa sudah ada habit orang tuh berkurang. Nah terus apa yang membedakan vape sama si pouch? Nah vape itu kan awal mula dibuat supaya orang tuh bisa berhenti rokok. Iya. Awal mulanya rokok elektrik, jadi peralihan di Europe terutama Inggris, orang mau berhenti rokok dialihin sama rokok elektronik. Supaya karena apa? Karena rokok elektronik itu sejarahnya nikotinnya bisa diatur, sehingga akhirnya kayak withdrawal, jadi closing dose, jadi nikotinnya diturunin sampai nggak ada sama sekali, akhirnya dia berhenti. Jadi untuk mengurangi adiktifnya. Cuman kan akhirnya di sini jadi habitnya jadi berbeda. Habitnya sekarang adalah semakin banyak kebul semakin bagus. Kebul yang banyak itu berhubungan dengan koil, bakar-bakaran sama nikotin yang tinggi. Ya akhirnya kobong mulutnya, jadi sering kering, sering sariawan, terus sering basah sininya. Jadi kalau orang cocoknya asu, bercanda gitu nggak apa-apa ya? Udah acceptance ya bu ya? Sucu, kalau aku di Jogja di Jotas aku cok. Aku kalau ngomong sumbeng-sumbengnya Jotas aku masih. Jadi kalau di sini tuh kalau orang lihat tuh kan keluhan orang kebanyakan nge-vape itu agak beda sama rokok. Kalau orang kebanyakan nge-vape dia tuh pagi hari serak banget. Kayak dahaknya banyak buat kayak sini tuh ngomongnya nggak bisa kayak orang normal, selalu kayak serak-serak basah. Karena vape tuh air uap kan. Nah kalau rokok dia tuh sering batuk karena asapnya nyangkut. Jadi kalau tampakan di paru orang yang rokoknya banyak banget, dia di sini di ronsen tuh hitam karena asapnya kebanyakan, udaranya kebanyakan. Jadi nyangkut di dalam nggak bisa keluar. Makanya dia sering batuk-batuk. Nah tapi tubuh manusia tuh jago banget. Jadi kalau kamu berhenti rokok, dia tuh bisa kembali normal. Ngebersihin gitu, ngebersihin otomatis. Sehebat itu gitu. Nah, kembali ke rokok dan vape, Bu. Kalau nikotin itu kan yang kita tahu tuh heat rot ya. Apa orang nyari ngerokok nikotin tuh kalau di vape semakin tinggi nikotin semakin berasa di leher sini. Di rahi kita heat rotnya itu dapat. Iya. Nah, kalau tar tuh apa dok enaknya? Tar itu dikombinasikan supaya si rokok tuh asapnya untuk buat adiktif. Oh. Buat rasa nyaman. Kamu pernah ngerokok IQOS gak sih? Pernah. Rasanya kayak kertas kan? Iya. Ya kayak gitu. Nggak enak. Nah kalau orang zaman dulu tuh kan dicampurnya tembakau sama cengkeh. Iya. Oh. Emang sekarang rokok yang cengkeh masih ada kan? Jarang. Kecuali yang kretek ya. Ya itu cengkeh. Zaman dulu kan cengkeh. Ya sekarang kan beda gitu kan. Nah itulah alasan perkembangan zaman itulah yang menyebabkan perbedaan rokok zaman dulu sama sekarang pun itu membuat prediktor kankernya jadi berbeda. Oke. Tapi kan aku nggak mungkin menyarankan ya sebaik-baiknya ya berhenti rokok. Cuman kalau nggak bisa berhenti ya pilihlah rokok dengan tar yang paling kecil. Kalau bisa nggak ada. Ya kalau bisa nggak ada. Bukan berarti aku dukung IQOS. Ini pasti yang paling seneng tuh IQOS. Makanya aku bilang selalu ketika edukasi rokok aku selalu bilang yang paling seneng tuh selalu produk IQOS karena paling bisa dikontrol dan kecil. Cuman kan orang nggak suka karena nggak enak lah. Betul. Nah yang enak itu rasa. Kalau nggak tarnya ya rasa-rasa. Gitu. Jadi ya zaman dulu kalau nggak salah zaman dulu cuma apa? Rokok tuh 76 Internasional, Gudang Garam Merah, Samsu. ya. Filter. Cuman semakin zaman kan jadi aneh kan, jadi putih. Terus pakai yang filter coklat. Terus sampai ada rasa-rasa diceklek-ceklek. Iya. Oh iya, Kayak gitu diklik. Diklik itu kan ya itu yang sebenarnya nggak bagus buat sih. Ada gitu ternyata ya. Iya, paling bagus ya berhenti. Nah, rokok herbal tuh sebenarnya overklaim. Oh, heran dong. Itu ada rokok herbal tuh rokok yang diklaim dia tadi tanaman-tanaman herbal, terus dia akan diklaimnya menyembuhkan. Enggak, sebenarnya sama aja kayak rokok kretek gitu, cuman banyak gimmick aja. Terus tapi banyak yang percaya. Kemarin berhenti tuh langsung berhenti dok. Iya, karena jadi kalau orang berhenti rokok itu harus niatnya kuat banget. Kalau aku nyuruh kamu, "Loh, berhenti kamu nggak akan bisa karena ada respon masih bisa." Yang bisa ngebuat berhenti itu niat yang kuat banget. Harus dari dalam. Nah, kebetulan niatku tuh 3 udah. Jadi dari check up masih keras kepala, dari performa lari keras kepala, terakhir keluarga udah stuck tuh, udah berhenti. Minggu awal gimana tuh? Remuk minggu awal 7 hari remuk parah. Jadi sangat withdrawal.
withdrawal nikotin tuh gejalanya keringet dingin, terus gertaki gigi, terus habis itu kerasa asam lambung naik, asam banget. Itu udah withdrawal nikotin. Solusinya ya aku makan protein bar. Kayak fit bar pas itu. Jadi fit bar terus karena kan protein kan. Nah, mulai di minggu ke-7 hilang withdrawalnya nikotin. Enggak, hari ke-7, sorry. 7 minggu sih ya serkoso ya. 7 hari normal. Nah, kesalahannya orang tuh kalau pas withdrawal nikotin dia makan nasi. Karena kan asem banget, makan nasi banget gembrot jadinya. Oh. Gitu, nggak bisa. Tapi kalau ada orang rokok ya aku nggak apa-apa. Makanya kan banyak dokter yang bilang perbedaanku sama dokter, aku nggak tahu followermu ya. Mungkin kalau follower yang perokok aku minta komen. Ada dokter edukasi stop rokok. Namanya perokok tuh mau dibilangin bahaya apapun rokok tuh dia tetap akan nekat. Iya. Iya kan? Nggak, iya kan? Tetap kan? Betul. Tapi kalau ngedukasinya baik-baik dan bisa masuk, dia akan berpikir dengan logikanya sendiri. Nanti dia bisa berpikir berhenti. Betul. Iya kan? Tapi kalau kita rap jangan rokok, nanti kamu mati loh jantung. Ya lu orang di mana tuh rokok? Setiap orang orang di pasti sini aja mati. ada gambarnya aja lu tetap nekat kok. Iya. Nah itu yang aku agak berbeda sama pandangan dokter yang lain. Rokok membunuhmu. Orang membunuhmu kan membunuhku. Gitu tuh. Gitu contohnya gitu. Contohnya gitu dok. Hanya contoh. Ayo terus nih. Contoh Mau dong. nunggu sampai jam 6 nggak apa-apa. Hanya contoh dok. Laserin aja. Tetes mata sih lucu laserin. Laserin kasih betah ya. Nah, Pantes, dulu Dok. juga aku juga pernah berhenti ngerokok tuh, Dok. Ya karena itu benar, karena dari hati, karena disuruh pacar berhenti dulu Pak, akhirnya berhenti. Di 7 hari itu malah aku diare, Dok. Ada ngaruhnya gak? Iya, biasanya karena salah satu efek rokok kan ada simpatis ya. Ketika withdrawal, kalau dosis rokokmu gede, yang berubah tuh seluruh tubuh. Bisa jadi diare, bisa jadi Oh, itu sering normal muntah. ya diare? Normal. Diarenya kan efek dari lambung. Oh. Aktivitas lambungnya berlebih, jadi dia diare. Karena kan efek nikotin tuh memacu asam lambung. Oke. Makanya orang yang sering jackpot pasti kutanya, kamu kan di IGD itu sering karena kan rumah sakit UGM itu deket banget sama 2 klub, Bose sama Liquid. Oh, Jogja. Iya, rumah sakit UGM di sini, ini di sini. Jadi tiap kalau aku jaga malam jam 3 itu pasti ada keluhan tepar. Ya gak diapa-apain, tepar tuh dibiarin aja, dikasih infus normal, ya nanti pipis normal. Jadi kalau jackpot tuh pasti riwayatnya dicampur-campur alkohol ya. Jadi dicekoki banyak banget jenis, terus makan berlebihan, ditambah rokok. Nah kalau rokok tuh ngebuat asam lambungnya menuh banget loh. Biasa langsung mental, Nah,